Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan juga kita masih memperbincangkan seputar sekolah tatap muka dan program vaksinasi bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Erna Mulati, MSc CMFM, Direktur Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dan juga narasumber kita yang berikutnya adalah Dr. Andes Mulyasyah MM, Direktur SMP, Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek RI. Baik, dan untuk Anda yang ingin bergabung dengan siaran Ruang Publik KBR, silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, dan sekarang di line telepon juga sudah ada Rani di Cengkareng. Halo, selamat pagi Rani. Halo pagi Kak. Iya, Rani, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Iya, narasumber? aku mau nanya nih. Kan nanti ada program sekolah tatap muka kan mau dijalankan kembali ya. Nah, Iya. itu apakah sekolah-sekolah nantinya akan dapat distribusi antiseptik atau hand sanitizer dari Kementerian Kesehatan atau gimana ya Kak? Oke, distribusi antiseptik Iya, ataupun hand sanitizer gitu ya. iya benar. Oke, baik. Nah, langsung saja dijawab. Yang pertama tadi pertanyaan sebelum jeda ya, Dr. Randes Mulyasyah mungkin bisa menjelaskan apakah ada campaign atau sosialisasi yang dilakukan supaya anak-anak ini terbiasa lagi untuk belajar tatap muka. Silakan. Ya, terima kasih. Campaign ini memang salah satu pintu masuk untuk sukses kita melakukan pembukaan pembelajaran tatap muka. Hari ini saya berada di Sumatera Utara dan sedang persiapan untuk menuju kembali ke Jakarta. Salah satu bagian dari kita membangun sosialisasi dengan seluruh stakeholder kita di daerah, dengan dinas pendidikan, dengan guru, dengan kepala sekolah, untuk memastikan dan memulai pembelajaran tatap muka khusus level 1, level 2, dan level 3. Nah, kunci utama di dalam campaign ini memang harus ada kesadaran secara berjenjang dari kita kepada dinas pendidikan, dari dinas pendidikan kepada sekolah. Kemudian sekolah juga meyakinkan kepada masyarakat, kepada orang tua, bahwa ketika kita membuka pembelajaran tatap muka itu, maka unsur utama yang perlu kita prioritaskan adalah protokol kesehatan dan disiplin. Dan ini adalah kata kunci kita membiasakan hidup dalam kenormalan baru. Nah, oleh sebab itu, kita berharap dukungan ini juga semakin luas. Di samping kita melakukan koordinasi, sosialisasi, kita harapkan juga peran aktif dari masyarakat untuk memberikan kesadaran bahwa ketika kita sudah memulai pembelajaran tatap muka, opsi-opsi sekolah sudah mulai dibuka, izin utama tetap dari orang tua. Ketika orang tua tidak memberikan izin kepada anak-anaknya untuk pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran dilanjutkan dengan daring, dengan jarak jauh, dengan online. Tetapi tentu kita berharap kondisi-kondisi seperti ini semakin lama semakin berkurang dengan berbagai keterbatasan infrastruktur yang ada, demografi daerah kita yang begitu luas, titik-titik hotspot yang memang tidak semua itu tersedia di daerah-daerah tertentu. Nah, ini juga mempengaruhi pembelajaran dari jarak jauh. Itulah sebabnya kita menyebut opsi pembelajaran tatap muka ini adalah salah satu opsi di samping kita melakukan blended learning program dengan program-program pembelajaran jarak jauh. Jadi campaign utama dan itu pasti kita lakukan secara terus-menerus semenjak mulai adanya SKB 4 Menteri. Begitu, Mbak. Baik. Nah, terkait pertanyaan berikutnya dari pendengar kita Rani di Cengkareng, apakah nantinya juga akan ada distribusi antiseptik atau hand sanitizer? Ini seperti apa, Pak? Ya, di setiap sekolah itu protokol kesehatan itu disiapkan oleh masing-masing sekolah. Mulai dari penyiapan tempat cuci tangan, kemudian ada Satgas COVID di tingkat sekolah yang kita bentuk. Nah, tentu kalau semua siswa kita bagikan hand sanitizer dengan jumlah puluhan juta, tentu ini akan membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Tetapi di setiap lingkungan sekolah itu adalah protap yang harus disediakan ketika mereka masuk ke ruang kelas, hand sanitizer-nya kita letakkan di tempat tertentu, di pintu masuk kelas, begitu juga keluar. Tapi kalau untuk dibawa pulang ya tentu kasihan juga sekolahnya, karena anggarannya juga pasti banyak. Inilah saatnya kita bersama-sama berkontribusi. Tetapi standar-standar yang seperti itu
SOP seperti itu sudah harus dilakukan di setiap sekolah, Mbak. Oke, baik. Pak Mulyasyah dan Dr. Erna, ini sekarang sudah ada pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon, yaitu Eci di Ambon. Kita beri kesempatan dulu ya. Selamat pagi, Eci. Apa kabar? Boleh nambah dulu nggak? Iya, ya, Dr. Erna boleh nanti ditambahkan ya. Boleh. Ini sekarang kita angkat telepon dulu, boleh ya, Dr. Erna ya? Boleh. Iya. Silakan, Eci di Ambon. Iya, selamat pagi dok. Ini dengan saya Bapak Eci. Ini saya mau tanya, ini sekarang anak saya ini sudah melakukan vaksin, tapi kok sampai sekarang di Ambon ini belum ada sekolah di tatap muka. Itu kira-kira kendalanya apa? Oke, anaknya Bapak Eci kelas berapa, Pak? Sekarang sudah kelas 2 SMP. Iya, dan sudah vaksin 2 kali ya Pak ya? Iya, sudah. Oke, baik. Boleh sekarang langsung ditanggapi oleh Dr. Erna? Saya hanya menambahkan izin Pak Mulyasyah, jadi gini, dengan kejadian COVID ini peran dari keluarga itu menjadi sangat penting, sangat penting. Jadi bagaimana jangan sampai orang tua hanya bilang anaknya nggak boleh ikut tatap muka, tapi dia tidak melakukan apapun buat anak-anaknya dalam arti kesiapan secara penuh untuk mendampingi anak belajar secara online, baik itu kesiapan sarana prasarana dan waktunya gitu kan. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa anak itu membutuhkan sosialisasi. Nah, artinya kita udah lumayan nih hampir 2 tahun loss sosialisasi pada anak, dan kita bisa melihatlah bahwa itu akan mempengaruhi kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan pada anak itu menjadi sangat yang penting. Itulah sebabnya bagaimana orang tua mulai mengajarkan seharusnya sih di awal-awal dari COVID ini mengajarkan anak bagaimana cara memakai masker, kemudian bagaimana cara membuka masker, kemudian berapa lama dia betah untuk menggunakan masker. Tentu nggak gampang ya, terutama untuk anak-anak katakanlah usia di bawah 5 tahun, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kita lihat 20 menit kuat, tambah lagi seterusnya dan seterusnya. Demikian juga anak yang lebih besar. Dan kemudian terkait tadi dengan tadi sudah dijelaskan, tapi yang paling penting juga kepada kita kebiasaan cuci tangan dengan sabun itu menjadi hal yang paling utama ya. Boleh menggunakan hand sanitizer kalau keberadaan dari air itu agak sulit diperoleh. Jadi bukan satu-satunya untuk pembersihan tangan itu dengan menggunakan hand sanitizer, karena ada suatu kondisi tertentu yang memang kita betul-betul harus cuci tangan dengan sabun. Nah, kemudian tadi kami menyampaikan bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, itu akan membuat para orang tua itu akan menjadi lebih nyaman ya, karena hanya orang-orang yang betul-betul tidak terkonfirmasi positif atau tidak bersentuhan dengan orang positif lah yang akan berada di sekolah ya. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah menerapkan aplikasi ini, silakan orang tua untuk lebih memperkuat anaknya dalam menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga semakin tenang ketika anaknya belajar untuk tatap muka. Di samping itu kita juga melakukan survei pemantauan untuk melihat ada tidaknya penularan di sekolah yang akan dilakukan 1 bulan sekali. Sudah dilakukan, tapi tentunya ini terus berjalan. Dan ternyata juga walaupun katakanlah ada yang positif, tapi ini tidak menimbulkan klaster di sekolah, dan kita melakukan tracing, kemudian tes dan juga treatment sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mungkin itu tambahannya. Iya, baik. Saya akan jeda dulu sejenak, dan Dr. Randes Mulyasyah ini juga harus pamit undur diri karena ada kesibukan. Jadi nanti setelah jeda kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Erna Mulati dari Kemenkes RI ya, karena Bapak Mulyasyah harus undur diri, ada kesibukan selanjutnya. Terima kasih Pak Mulyasyah.
sudah terima bergabung kasih, di Mbak. siaran Ruang Publik KBR. Sama-sama. Iya, bisa Terima kasih kasih, pesan Bu mungkin Erna. Pak kepada Oke, pendengar terima kita. kasih. Apa yang mau disampaikan, pesan dari Bapak, himbauan? Ya, jadi yang pertama, kunci di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dalam pembelajaran tatap muka adalah disiplin dan protokol kesehatan. Kita tidak tahu pandemi COVID ini sampai kapan. Yang kedua, kita harus memberi kesempatan membuka akses pembelajaran seluas-luasnya untuk menekan kehilangan kesempatan belajar yang kita khawatirkan adalah lost learning. Yang ketiga, inilah saatnya kita bersama-sama berkontribusi terhadap pendidikan masa depan anak-anak kita, terutama dari orang tua, dari masyarakat. Karena kunci pendidikan itu dimulai dari rumah. Ketika protokol kesehatan ini dimulai dari rumah, dia akan berjalan sampai keluar dan sampai ke titik di sekolah. Insya Allah sekolah menjadi tempat yang aman, dan tentu saja kita akan selalu berkoordinasi menjadikan sekolah bahagian dari memperkecil segala risiko agar tidak menjadi klaster-klaster. Terima kasih kepada semua pemirsa. Saya mohon maaf karena tidak bisa menyelesaikan kegiatan ini. Dr. Erma, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih ya Bapak Mulyasyah sudah bergabung di siaran Ruang Publik KBR, dan kita jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan lagi siaran Ruang Publik KBR setelah yang berikut ini.